channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro4. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Siaran Pro4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Dan untuk acara kita pagi hari ini pendengar di Pandiran Mbak Isukan juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin. Baik, saya Eli di kesempatan hari ini Kamis 31 Oktober 2024 menjumpai Anda kembali di ruang UMKM. Mudah-mudahan kabar baik hari ini juga menyertai Anda semuanya, sebagaimana kami yang saat ini sudah hadir dan selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai ruang UMKM. Di studio Pro4 RRI Banjarmasin saat ini juga sudah hadir ada 3 tamu kita yang luar biasa akan menghadirkan informasi dan mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi inspirasi buat kita ya. Baik, kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapakah ini, sepertinya tidak asing lagi ya buat kita. Ya, ada Raffi Fauzi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, baik nih ya, kabarnya. Sehat ya, kabar baik. Sehat, ya. Lama nggak ketemu, sekali ketemu membawa kabar baik. Nah itu alhamdulillah, masya Allah ya kan, masih diberi kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi kembali ya. Iya. Terus ada juga Ali Aksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga kan ya? Alhamdulillah. Sudah sebening gini masih ditanya sehat enggak ya? Tapi belum mandi Kenapa? Belum mandi kayaknya. Udah. Nggak kelihatan kok ya. Kita kedengaran ya. Oh kelihatan juga kok ya. Kelihatan ya. Baiklah. Tapi masih banyak bagusnya ya kan. Terus ada Nur Halimah, Imah ya. Apa kabarnya pagi hari ini juga? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana rasanya diapit? Iya, kelihatan tambah kecil. Gak apa-apa. Yang penting harapannya besar ya. Aja. Nah, gitu. Baik, ini selamat datang dulu di Pro4 ya. Hari ini sebagai hari yang menyenangkan, mudah-mudahan termasuk juga bincang-bincang kita, pemandiran kita hari ini kan gitu ya kan, Pandiran Mbak Isukan membawa inspirasi untuk semuanya, khususnya bagi pendengar dan sanak Pro4 dengan topik home obstasis. Ada yang penasaran ya kan? Nah ini dari topik ini sebenarnya siapa yang punya kegiatan lebih lama di sini nanti, kemudian juga ini sebetulnya apa? Nah siapa dulu yang mau jawab? Pastinya Pak Ali. Ownernya. Diserahkan gitu ya. Iya. Ownernya ya. Oke lah. Halo, jadi home obstasis itu kita jualan baju buat tenaga kesehatan. Cuman bedanya dari orang jualan pada umumnya di Banjarmasin, kita coba bawa produk ini secara nasional. Jadi kita targetnya nggak jualan cuma di Banjarmasin, tapi gimana caranya produk lokal bisa bersaing secara nasional. Sejak kapan? Sejak 2021. 2021 ya. Baik, kalau yang lain barangkali menambahkan atau seperti apa ceritanya ini? Apa saja mungkin yang menjadi latar belakangnya, kan tidak 1 atau 2 begitu ya, sehingga bisa terbentuk ini. Bahkan tadi kan katanya juga ingin mengangkat produk lokal ya sebagai salah satu tujuannya. Baik, silahkan. Mungkin Imah dari segi marketingnya mungkin ya. Oh, marketingnya. Iya, kebetulan Imah di sini sebagai digital marketer. Jadi fokusnya kita utama waktu itu permasalahannya adalah
kan waktu zaman Covid nih masih, jadi masih ada kenaikan untuk kebutuhan di tenaga kesehatan. Wah, lagi itu Iya, malahan ya. lagi rame-ramenya Iya. banget itu orang pakai baju medical scrub, dan kebetulan di pasar untuk medical scrub masih sangat diperlukan, atau masih kita coba masuk ke pasar itu, dan ternyata sampai sekarang pun malah menjadi tren fashion di kalangan nakes. Kita bilangnya tenaga medis itu sebutannya nakes. Nakes Iya. ya. Kalau tenaga penyiar apa ya kira-kira? Udah penyiar kan ibu ya? Iya benar, penyiar. Iya kan? RRI angkasawan ya. Oh gitu ya. Baiklah, nanti kita tunggu seragamnya juga ya kan. Ya sebelumnya ini kan pasti punya latar belakang yang beda ya, baik itu Raffi, kemudian juga Ali dan juga Imah nih. Apa yang kemudian membentuk kalian sebuah kolaborasi hingga sampai di titik ini gitu? Oke, mungkin dari Ali dulu kalinya ya. Iya. Ali terus nih kayaknya. Karena dia suhunya ini. Oh, seniornya ya. Yang paling lama di sini siapa sih memang? Ali. Ali juga. Ya pantas lah kalau begitu ya. Nggak salah. Bujur aja, bujur. Ya. Bujur. Baik. Nah, Gimana Ali? Jadi latar belakangnya itu seperti yang Ima bilang. Jadi gimana caranya ini kita secara tim lokal bisa bersaing, bertanding secara nasional. Nah, jadi Nggak lokal lagi loh. Wih. iya, jadi kita udah ngomongnya gimana nih kita bisa jadi nomor 1 se-Indonesia gitu Yes. ya kan. Nah, otomatis kita harus cari tim-tim yang emang skalanya tuh emang one of the best di Indonesia. Nah, salah satunya dari Imah dan Raffi, ini kan mereka sudah punya latar belakang kayak Imah udah banyak banget berkecimpung di digital marketing, dari marketplace, sosial media dia udah bisa banget. Dan Raffi ini mungkin ibu udah kenal-kenal juga nih mungkin. Nah, jadi kita minta bantuan Raffi juga buat gimana caranya kita bisa ningkatin live streaming kita, yang mana untuk sekarang live streaming kita di marketplace salah satu yang kalau dikata TikTok itu penjual unggulan lah. Wah, luar biasa ya. Jempol lah pokoknya ya. Sebenarnya markasnya di mana sih? Nah, gitu. Mungkin markas kita ada di 2 tempat. Untuk sekarang untuk strategi dan marketingnya kita ada di Banjarmasin. Sedangkan untuk di pergudangannya kita ada di Bandung. Di Bandung Iya. ya. Kalau untuk Banjarmasin sendiri ini berapa kru? Untuk Banjarmasin sekitar 15 15-an ya 15 mungkin. ya. Kalau di Bandung lebih sedikit karena fokusnya di pergudangannya, jadi ada 4. Iya. 15 orang dirasa tetap cukup aja atau kayak gimana? Ini kan skalanya menasional gitu kan, Iya. bukan lokal lagi. Nah, tentu ada hal-hal yang barangkali nanti kita nggak bicara kendala ya, mungkin lebih ke tantangan begitu ya. Iya. Kalau kendala wah kesannya udah gitu kan Kayak beda hambatan ya kesannya. Hambatan ya kan. Kan Orang challenge. orang kalau udah dengar hambatan tuh udah males gitu kan ya. Tapi kalau tantangan kan ada yang memacu begitu. Beda sih, padahal sama aja. gitu. beda kata aja, beda Beda diksi kata aja. ya. Kan sama-sama perlu diperjuangkan kan ya. Nah, gitu. Baik, apa sebetulnya yang jadi fitur-fitur utama di baju nakes yang dirancang dengan nama apa ini? Home of Stasis ini. Mungkin dari marketing akan menyambung. Jadi Sambung. Iya, menyambung, menyambung jadi satu. Jadi kalau untuk fitur di produk kita memang kita desain khusus nih untuk kebutuhan nakes, di mana kan mereka itu mobilitasnya sangat tinggi. Iya. Di mana kayak kalau anak nakes sih bilangnya Cito nih, Cito. Cito itu maksudnya Artinya? kayak keadaan gawat darurat gitu, gitu ya. sehingga mereka harus kayak perlu Gerak semuanya cepat. siap sedia, apapun yang mereka pasang di badan udah kayak siap semua, Oh, entah gitu. itu pen segala macam. Nah, di mana fitur kita tuh menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, entah itu banyak kantong, habis itu desain baju yang stretch dan segala macam itu. Gitu ya. Memang beda sih ya fitur yang disiapkan untuk nakes. Iya. Kalau dipakai yang lain tuh beda ya teman-teman ya. Mungkin untuk apa gitu. Kalau anak-anak sekolah jangan buat contekan. Beda lagi Beda ya kan. lagi. Beda. Tapi Beda kalau fungsinya. misalnya bedanya dua, tadi kan kata Kak Imah juga kalau misalnya nakes tuh ada sedikit perubahan nih dari sebelum COVID sama setelah COVID. Sebelum Bedanya? COVID tuh sering tuh nakes terutama dokter ya, itu sering dia tuh pakai baju biasa, Iya. terus pakai jas. Oh, berlapis jas gitu putih, ya? putih gitu kan. Jas lab. Nah semenjak ada COVID itu kan makin peningkatan penggunaan baju Berlapis ya. medical scrub tadi yang kami jual tadi. Nah akhirnya sekarang
yang berubah, fashionnya udah mulai berubah. Sekarang lebih banyak kayak orang tuh ngerasa nyaman pakai medical scrub atau baju oka ini ketimbang pakai baju biasa terus pakai Yang baju putih tadi. baju putih tadi karena katanya lebih panas dan geraknya nggak enak. Tapi kalau misalnya baju nakas kan ringan, apalagi kalau misalnya fitur kita tuh salah satunya itu yang kita unggulkan saat ini adalah ringan dan juga enak kalau dipakai buat beraktivitas itu. Artinya bahwa tidak semua hal yang tidak mengenakan itu juga tidak membawa perubahan yang positif begitu ya. Salah satunya di ini tadi ya, di seragamnya ini tadi. Wah, kok sampai segitu ya mikirnya kadang kayak gitu ya. Jadi ada hal positifnya. Bahkan setelah Covid pun selesai, ini akan menjadi tren berikutnya gitu ya. Betul. Nah, kalau di Kalimantan Selatan sendiri ini secara khusus ya kan kalau nasional kan ya sudahlah gitu kan. Bagaimana ini minatnya seperti apa? Kalau kita memang fokusnya dari utama kan di marketplace itu ada di Shopee, TikTok, Lazada sama Tokopedia. Memang mayoritas datangnya dari Shopee sih. Jadi fokusnya kita tuh nggak cuman skala lokal aja, tapi udah memang dari awal udah nasional sih. Cuman kita masih buka peluang untuk instansi-instansi di Banjarmasin, Banjarbaru. Itu beberapa juga sudah order ke kita. Jadi kita terima istilahnya untuk pre-order untuk instansi di sekitar sini. Oh, gitu, diutamakan ya. Iya. Tentunya ada dapat diskonan juga. Oh gitu ya. Ini dalam bentuk apa ya? Misalnya ya marketingnya begitu ya. Wah, gimana Ali selaku ownernya? Menurut saya di Banjarmasin itu kita cukup bersyukur sih. Jadi customer pertama yang ngevalidasi ide kita itu sebenarnya masyarakat Banjarmasin. Sebenarnya. Ya. Pertama kita mikir kayak apa market Banjarmasin itu berbeda daripada market nasional. Nah ternyata lumayan mirip aja. Jadi kita sangat bersyukur banget kita nggak perlu nanya-nanya ke orang-orang yang di luar dari tempat kita domisili ya. Jadi itu juga membantu kita mempercepat perbaikan dari seluruh produk sampai marketing kita. Ya, karena pandangannya memang nggak jauh beda juga gitu. Betul. Ya. Jadi lebih mudah. Baik, kalau ini dirasa meningkat begitu ya, permintaan dan juga penggunaannya dari sebelum COVID ya. Kita nggak tahu nih apakah kalau tanpa ada pandemi kemarin itu akan bisa seberkembang saat ini atau tidak, kan kita nggak tahu. Tapi pada perjalanannya memang kemudian ini justru berkembang lebih baik seperti itu. Nah, lantas sebetulnya apa manfaat penggunaan dari bahan tertentu ini ya untuk pembuatan baju tenaga kesehatan yang mengedepankan kenyamanan gitu kan ya, atau hal-hal lainnya? Oke, kalau ini izin jawab Ibu ya. Kalau misalnya dari kan kebetulan aku tuh ngurusin soal jualan di live stream, seperti di T dan S gitu ya. TikTok dan Apa Shopee. itu? Supaya nggak terlalu marketing. Seharusnya begitu. Oke. Nah, jadi untuk di aplikasi seperti itu kita kan juga dengar nih bagaimana perasaan atau mungkin testimoni ya, bahasanya testimoni dari para pelanggan kita ngomongin kalau pakai baju dari kita gimana gitu kan, manfaatnya seperti apa. Salah satunya sih yang karena saat ini kita mengutamakan yang bahan yang nyaman, terutama bagi di kota Banjarmasin sendiri kan kita kenal cukup panas ini ya. Cukup panas, katanya kalau baju kita tuh enak buat bergerak dan juga jadi kayak misalnya adem lah bahasanya tuh kalau misalnya kita pakai baju dari Nyaman tuh Pang sudah? Iya. Jujur benar. bahkan ada tuh beberapa orang cerita ya ketika di live itu namanya juga testimoni ya kan? ya. Ini mungkin teman-teman mungkin ini kayak marketing nggak, ini beneran cerita. Kalau kalian nggak percaya kalian bisa join live kita. Kadang sering banget tuh kayak customer tuh cerita kayak kalau misalnya zaman sekarang tuh lagi pakai scrub ya namanya Bu, atau baju oka ini kadang kalau sampai abis mereka kan shiftnya panjang Bu ya. Kalau nakas tuh shiftnya panjang, bisa shift pagi bisa berapa jam, tuh shift malam pula. Dan bayangkanlah itu. Iya bayangkan ya, itu kayak gimana kalau misalnya gerak, apalagi yang tugasnya di IGD dan lain-lainnya, mereka bakal merasa kayak nggak nyaman. Kadang beberapa terus ketika mereka pakai baju medical scrub ini menunjang performa mereka. Terus ketika kadang mereka pulang tuh katanya, aku sering Kak pulang kalau pulang dari dinas terus langsung tidur nggak berasa. Jadi tetap nyaman aja. Padahal nggak dicopot ya. Iya, kadang ada beberapa jenis baju ya, atau mungkin contohnya seperti baju yang aku bilang tadi, pakai baju terus pakai apa? Pakai jas lagi. Nah itu kadang kan nggak nyaman, harus dicabut lagi, harus ganti baju lagi. Kadang hal-hal kecil itu
penting Ibu. Iya. Simple things matters. Kadang dipakai ya hanya karena memang menjalankan tugas ya. Iya. Perasaan nyaman atau tidak nyaman kadang terabaikan Iya, begitu. betul. Nah, sekarang ini kondisi Kota Banjarmasin secara umum memang panas gitu ya. Belum lagi durasi kesibukan mereka para tenaga kesehatan yang wah sudahlah gitu kan ya. Waktunya yang kadang mendadak ya harus satset gitu ya. Apa sih bahasa Banjarnya satset itu? Apa ya? Bahancap-hancap. Laju-laju ya. Laju Cepet ya kan. Nah gitu kan, mau yang serba praktis tapi kan di sisi lain kita juga perlu performa juga gitu kan ya. Iya. Nah terus ukuran kita kan pasti beda-beda Iya. nih. Oh, Nah betul. ya Kak, Iya. kepikir nggak sih kalau misalkan dari produk bisa nggak disebut kayak gitu ya? Produknya kan kayak gitu ya. Apakah juga mengedepankan atau melihat hal itu? Oh, oke. Ini ngomongin soal size ya. Lian. Soal size. Nah, Nah, mungkin si Raffi sering banget nih ditanya-tanya sama pelanggan kita tentang Persoalan size. size. Iya. Iya. Kadang kan Sering banget. pas ngelihat yang ini pakainya bagus, tapi kan postur saya begini gitu Oh, kan iya. gitu. Nah, buat teman-teman belum lagi yang- usia beda, makanya kan. Ultranya juga beda. ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin nih, yang lagi yang Lihat juga. tenaga kesehatan juga. Nah, jangan risau. Jangan Kenapa, risau Raf? ya. Karena kalau cuma ini fakta ya Bu ya. Ini bukan marketing tapi fakta ya. Cuma di home ostasis yang bisa beda ukuran. Contohnya kalau misalnya ya bentuk badan beda nih. Contoh ada orang kayak misalnya aku tuh lebih besar di bagian paha Ya, ketimbang di bagian tertentu. badan, ya kan. Terus aku tuh bisa pakai baju misalnya XL, celananya double XL. Oh, Sesimpel gitu. itu. Iya, sesimpel itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nakes. Itu mungkin yang beda. Raffi bilang itu sesimpel itu, Iya. tapi sebenarnya tidak. Iya. Sedetail itu. Sedetail itu. Iya, Sedetail gitu itu, kan sedetail ya, itu, ya iya. nggak sih? Iya, Nah, memperhatikan. Imah mau protes aja tuh ya. Ya maksudnya kita benar-benar mencoba ya. Mungkin salah satu yang di UMKM atau mungkin kita sebagai ahli terutama ya sudah mikirin dari awal gimana kita tuh memberikan Konsepnya gitu ya. konsepnya yang personal kepada setiap orang. Iya kan? Karena setiap orang itu Pasti beda. Pasti beda. Terutama untuk kalian yang punya usaha di bidang clothing ya, teman-teman kadang sering banget nemuin masalah kayak Kak baju di sini di aku kegedean, padahal ukurannya udah pas ya. Iya. Tapi kadang setiap orang tuh punya bentuk badan yang berbeda. body shape Ternyata itu beda. yang membedakan. Iya. Iya. Nah, Pakai biasanya ukuran L ukuran L ya, tapi dengan produk itu misalnya kok jadinya kayak kendor atau Iya. jadinya nggak proporsional Nah, gitu kan iya. ya. Tapi di produk ini memang sudah sedetail itu merancangnya begitu ya. Baik, lama tidak sih waktunya yang diperlukan? Nih begitu ya. Mungkin aku mau nambahin ya Bu ya. Jadi Tambahin aja. Jadi buat orang-orang yang belum kebayang nih kayak baju nakes tuh gimana. Jadi dia tuh atasan dan bawahannya itu kan warnanya harus sama banget tuh. Nah, Nggak otomatis beda. secara produksi itu bener-bener susah banget. Bayangin misal kita beli, anggaplah ya kita beli kain untuk 100 atasan dan 100 bawahan gitu. Nah, kalau misalnya kita jualan atasan dan bawahan itu terpisah, otomatis bisa jadi nih atasannya lebih banyak daripada bawahannya. Oh gitu. Nah, di tempat lain mereka tuh nggak mau ngambil resiko itu. Iya. Nah, kita meresikokan usaha kita demi customer kita. Meresikokan ya. Heeh. Demi customer kita dapat kenyamanan atasan dan bawahan yang berbeda dan warnanya tetap sama. Yang mana nggak ada kompetitor kita yang ngambil Resiko sejauh itu, itu resiko ya. sebesar itu. Soalnya contoh resikonya adalah bisa jadi produknya nggak kejual gitu karena nggak ada atasan dan bawahan yang sama gitu. Nah, jadi memang kita setiap pengambilan keputusan kita ngambil hal yang memudahkan customer walaupun di kita jadi susah gitu. Ya, baik. Berani mengambil resiko, tapi bukan berarti tidak ada konsekuensi yang dipikirkan dong. Iya, betul. Nah, terus gimana dong mengakalinya? Nah, Jadi ini tuh kita emang udah banyak trial and error, udah banyak ada yang nggak kejual dan lain-lain. Terus? Dan akhirnya jawabannya tuh sesimpel kita ngatur di produksi dan pergudangannya. Jadi kayak kita harus jaga-jaga jangan terlalu banyak produksi kebanyakan. Kalau misalnya kebanyakan pun mungkin dari tim marketingnya kita gimana caranya kita bisa keluarin barang ini tuh Meningkatkan gimana ya. caranya gitu. Nggak untung nggak apa-apa tapi
yang penting keluar dulu gitu. Jadi kita bisa puterin uangnya untuk development biar nextnya produk customer dapat yang lebih baik. Daripada Yang numpuk justru jadi nggak peluang. nggak daripada numpuk juga unfaedah gitu kan ya. Iya. Gitu. Kan tidak semua orang, ini kan beda dengan produk lain gitu kan ya. Fashion yang lain istilahnya tidak ya, kalaupun saya setertarik apapun gitu ya minatnya, kan saya bukan tenaga kesehatan. Ibu ini fakta, Bu. Iya. Ada juga loh yang beli tempat kita buat apa? Buat baju tidur. Oh, Karena gitu ya. bener, Berarti iya, ini bener. apa ya? Bantahan nih sebenarnya. Baik, ini akan kita lanjutkan kembali ya. Karena kita sudah mendengar nih Pak pemaparannya kan pagi hari ini bahwa ini produknya begini-begini nyaman, bahkan dengan istilahnya durasi kerja yang sudah menguras tenaga kita, pikiran kita. Mungkin setelah itu perasaan kita juga bad mood dan segala macem, menemui hal-hal yang tidak mengenakan, nggak sempat ganti, kita langsung tidur dan senyaman itu bisa istirahat. Kayaknya apa khusus tenaga kesehatan aja yang bisa memakai kan gitu. Penasaran, ternyata ada bantahannya ya. Tetap bersama kami di Pandiran Mbak Isukan, kami akan lanjutkan. Sementara kami juga informasikan untuk Dangsana pendengar perempat yang ingin bergabung, silahkan nanti di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional. Channel kamu hanya di Perompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompat, suara budaya Banjar.
Baik pendengar dan sanak Pro 4, masih kita lanjutkan kembali untuk pandiran Mbak Isukan hari ini di ruang UMKM bersama teman-teman ini dari ya memang mereka sudah tergabung menjadi satu ya, dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, tapi karena mereka juga memiliki visi misi yang sama, diawali dari tahun 2021 ya sampai sekarang terus berkembang karena memang tujuan mereka dari awal itu skalanya itu sudah tidak kaleng-kaleng lagi ini pendengar ya, langsung nasional. Tentu saja harapannya bisa lebih dari itu. Baik, ada Raffi Fauzi, Ali Aksa dan juga Nur Halimah di Home of Stasis yang pagi hari ini masih akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Semenarik itu ternyata ya mengenai, ya udahlah kita bicara yang mungkin bisa lebih mudah dikenali oleh masyarakat ya. Sebetulnya ini adalah baju atau seragam yang sering dikenakan oleh tenaga kesehatan. Tapi ternyata di balik kenyamanan itu, dan ini juga sudah banyak yang merasakan, membuktikan, ternyata orang dengan di luar profesi itu juga menggunakannya gitu ya. Tadi kan sudah dikulik sedikit, oh tidak gitu kan, tidak hanya tenaga kesehatan saja, bahkan yang di luar itu juga punya minat yang sama tingginya. Mungkin ini bukan tujuan utama dari terbentuknya ini gitu ya kan, tapi ternyata bisa jadi bagian itu. Nah gimana nih, siapa yang mau cerita selanjutnya, Raffi, Ali atau Imah? Oke, kemudian aku jangan ya, Bu, ya. Ngomongin soal tadi ya. Jadi emang sebenarnya kan target kita emang tenaga kesehatan. Tapi terkadang ya teman-teman, kalau misalnya ditanya yang boleh pakai baju ini cuma tenaga kesehatan atau apa nih gitu ya kan. Nah, emang kalau disarankan kalau dipakai di publik emang nakes gitu ya teman-teman ya. Kita nggak berani klaim kayak teman-teman yang nggak nakes boleh pakai ini buat jalan, tidak disarankan. Tapi kalau misalnya kadang ada beberapa kasus gitu ya, beberapa case customer yang beli tempat kita kadang buat baju tidur saya juga, atau mungkin ada berarti kayak kan nggak ke publik gitu iya, kan, nggak ke publik umum. ya, cuma di kayak di rumah aja. Atau bahkan ada kayak anak-anak yang dia tuh baru SMA Bu, dia beli baju ini buat kayak motivasi dia. Kayak dia, oh saya pengen masuk misalnya FK gitu ya. Saya pengen beli baju dulu supaya termotivasi gitu. Karena ada juga gitu ya. Jadi nggak sekedar ucapan adalah doa. Iya. Baju ini juga memotivasi begitu ya. Alangkah kerennya saya dengan busana atau baju ini nanti gitu kan. Boleh ya. Iya. Berarti ketika orang istilahnya beli ini bukan sekedar melihat kenyamanannya atau istilahnya bukan sekedar peruntukannya sebetulnya ya, tapi juga lebih dari itu ya. Iya. Ada motivasi. Apa sih bahasanya itu? Storytelling Iya, manifestasinya kan dari dia, manifestasi dari mimpi. Kadang kita kayak gitu juga. Tapi sekali lagi itu bukan target utama ya teman-teman. Tadi kita tentu masih tenaga kesehatan yang mereka bertugas supaya memberikan kenyamanan nih. Ya. Lagian kan kita juga nggak mungkin kan pakai baju itu di tempat umum gitu kan betul. ya. Kalau untuk diambil kenyamanannya karena dari segi kebermanfaatannya itu tadi memang iya untuk nyaman ya, ternyata nyaman juga gitu kan. Iya, betul. Oke, saya dulu juga sering kemana-mana bawa mikrofon gitu. Iya, caranya kayak gitu ya kan. Sering bicara sendiri depan cermin gitu kan ya. Sampai sekarang cerminnya retak. Baik, sebetulnya bagaimana ya baju ini gitu kan ya dapat membuat atau menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, lebih tenang di tengah hiruk pikuk yang ini kan sebuah profesi yang mungkin agak ada memiliki perbedaan yang signifikan dengan pekerjaan lainnya ya, di mana ini kan wah pokoknya itu tadi harus serba cepat. Terus kita juga harus terlihat dengan performa yang baik. Tapi di satu sisi lagi kenyamanan itu juga harus tercipta begitu. Nah, ada tidak tantangan tersendiri gitu? Nah, mungkin ke Kak Ima nih dari sisi marketing nih, gimana marketingnya biar bisa dicontoh ya. Dari waktu ke waktu kan pasti ada ada perubahan, ada masukan dan segala macam gitu.
kebetulan kita Salsis fokusnya ke customer memang. Jadi kita pun bahkan sedekat itu dengan customer. Dimana gitu kalau ya. di live aja malah jadi tempat untuk curhatnya mereka gitu. Nah dari curhatan mereka tuh kita selalu tanya sih, entah mereka ngasih feedback segala Iya, macam, kita terima terus masukan dari mereka. Kak bajunya minta dong rekomendasi tipe kerahnya yang gimana, mungkin biar lebih fashionable nih, biar lebih keren lagi nih waktu Iya. kerja, selain dari fungsinya itu tadi. Habis itu ada juga kayak cerita-cerita yang sebenarnya bikin menarik banget di kita, soal misalnya Kak sebenarnya aku suka banget nih jaga malam. Habis itu ternyata aku pakai baju yang lain ternyata gampang kusut gitu. Terus kita dapat insight baru kalau ternyata bisa nih kita bikin baju yang anti kusut gitu. Gitu. Dimana waktu mereka itu waktu shift jaga malam tuh kan pasti akan butuh ada tidur Ya, tipis lah rebahan ya gitu Iya. kan ya. Nah itu ternyata mereka suka banget dari produk kita karena hal itu gitu. Iya. Jadi penting banget sih kita untuk ngedengerin customer, dimana kalau peluang kita tuh didapat dari mana, sebagian besar dari curhatan si Justru anak-anak dari nakes situ tadi. ya. Iya. Kalau kita lihat di media sosial kita pun sebenarnya banyak banget konten kita yang arahnya fokusnya ke customer banget. Kita lebih ngerti customer, gimana customer ngasih pendapat, kita perbaikin, kita evaluasi sama tim. Intinya kita berbeda sama kompetitor, di mana kalau misalnya orang menganggap sebuah masukan itu adalah wah nggak bisa nih kayak gini, sebuah kayak nggak bisa Egois nih kita- banget iya, ini iya, ya kan? terlalu idealis kadang kan nggak bagus kan. Iya, betul. Sedangkan kalau kita tuh sifatnya fleksibel aja sih, kalau customer butuh apa langsung kita buatin semua. Ini semacam pelayanan yang Iya, betul. Betul. itu kan, melayani sepenuh hati nih Jadi artinya dari kan- curhatan ya. Artinya bisa dicontoh nih buat para pendengar juga yang buka usaha. Kadang kita kalau misalnya dikritik sama orang atau ada orang curhat, misalnya kita jual makanan Iya. ya kan, Kak makanannya kasih, nah jangan langsung kayak buru-buru kayak marah gitu ya kan. Itu bisa jadi peluang buat kita gitu. Kita ngedengerin gimana customer, memberikan customer service yang bagus ya. Itu mungkin salah satu cara yang baik untuk memberikan apa ya, memberikan pelayanan atau memberikan kesan yang Kepuasan, baik, ya. kepuasan yang Berarti terbaik. selain fleksibel, terbuka ya. Iya, terbuka, benar. Jadi kalau misalkan keasinan, justru mereka itu secara tidak langsung menginginkan kita itu berkembang Iya, sebenarnya. betul. Ya kan ingin berlanjut terus gitu kan ya. Coba kalau diem, ini asin, udah deh, besok-besok gak kesini kita lagi malah gitu kan, nganggep nggak tahu hal ya, yang aneh soalnya gitu, baik-baik nggak ada aja masalah. gitu Iya. kan. Bahkan Padahal kita yang sering nanya duluan. Iya. oh Iya. gitu, inisiatif nyari ya. masalah. Inisiatif. Ini apa Ini masalahnya nih? Kok inisiatif nggak ada apa- masalahnya? Baik, ini sebenarnya inisiatif atau cari gara-gara ya? Kan sebenarnya kan dari Belum ada masalah gitu ya. cari masalah ya. Ini sudah tim ini udah adem ayem nih dengan produk yang begini-begini aman nih sudah ya kan. Kita tanyain. Kita tanyain. Iya. Justru was-was Kurangnya kita apa? kalau ini Kurangnya apa apa gitu. baju. Karena Ini gini, kebalikannya berarti ya. Iya, kebalikannya. karena gini, kalau ada bahasa katanya customer service is the new selling. Jadi kita memberikan pelayanan itu Iya. itu sama aja kita memberikan kesan kayak nanti dia bakal beli lagi ke kita. Seolah-olah Iya begitu gitu. ya. Misalnya gini, misalnya kan kita beli ya, misalnya ke Ali nih, Li jual ke Ali baju jaga. Iya. Terus Ali tuh ngerasa nggak nyaman, dia nggak tahu apa Mengungkapinnya mengungkapkannya. gimana gitu Terus kan. ya udah, Ya udah, keputusan dia adalah besok nggak beli lagi di Ya. sini. Nah, coba kalau misalnya kita tanya, Li bajunya ada yang kurang nggak? Terus dia bisa bilang, oh ya Kak bajunya misalnya kayak gini. Jadi Oh, terpancing ya. jadi terpancing. Terus dia nanti bakal pikir, oh ternyata brand ini atau produk ini dia tuh mendengarin customer loh, gitu. Sesimpel kayak bukan simpel, sedetail kayak kita perlu memperhatikan apa yang calon pembeli kita atau calon customer kita rasakan, bahkan ketika dia belum berani mengungkapkan. Iya, sudah Jadi kita udah ditanya berani ya. kayak kita berani gambling kayak baju kita apa yang kurang sih gitu. Tapi kan nggak sekedar berhenti ditanya toh. Iya benar Nah, benar. artinya setelah menemukan jawabannya itu ya akhirnya ada eksekusi apa segala macam. betul. Nah, itu dirasa kalau sejauh perjalanan itu hingga di tahun 2024 ini udah mau kelar juga 2024 gitu kan ya. Iya. Lebih banyak termasuk keluhan, masukan atau seperti apa? Gimana mungkin Ali ini? Mungkin kalau aku percaya customer tuh nggak akan pernah puas mungkin menurut aku ya. Dan itu hal yang bagus banget. Iya. Jadi kenapa itu bagus banget? Berarti misalnya nih kalian baru bikin bisnis juga gitu. Nah karena kita tahu customer itu nggak akan pernah puas sampai kapanpun. Berarti selalu ada titik di mana kita bisa nge-serve atau ngasih apa yang customer itu mau gitu. Hal Jadi baru menurut ya. aku ini tuh hal yang penting banget untuk
orang-orang yang mau berbisnis apa ya, di internalize atau di dalemin gitu. Iya, didalemin. Ya, jadi biar kalau misalnya ada customer yang kita ngelihat kayak oh ya di tempat lain gimana sih apa komplainnya gitu. Nah, kita harus bener-bener kayak ngecek kayak ini kita bisa apa lagi nih, bisa brand kita atau perusahaan kita bisa berguna apalagi untuk calon-calon customer kita. Mungkin itu Bu. Misal ini sih kayak aku nambahin, misal customer itu kan selalu merasa tidak puas akan sesuatu. Misalnya pun mereka sudah, oh aku udah cukup banyak nih koleksi medical scrub segala macam. Tapi ada pasti satu sisi dia akan membeli lagi dengan jenis-jenis yang lain yang belum dia punya. Pasti akan selalu terpancing kayak gitu terus ya. Misalnya aja nih sesimpel kayak ibu rumah tangga perlunya deterjen apa segala macam. Tapi kan dia akan selalu memikirkan kebutuhan setelah dari ini lagi kan. Nah, that's why kayak kita fokusnya selain kita memenuhi kebutuhan yang sudah ada ini, kita harus bikin variasi yang dimana dia kemungkinan mencari di yang tidak kita punya. Berarti misal di kompetitor berkembang terus ya. berkembang jadi kita terus, Bu. terus Nggak ada stagnan, produk ya. baru ya variasi Oke. baru gitu sih untuk memuaskan customer kita. Karena itu kan kalau kita nggak penuhin permintaan mereka itu kan sebuah peluang yang sangat disayangkan Ya. kalau nggak kita penuhin. Lepas ya. Betul. Baik, ini juga ada yang bertanya, ini ada Rikmansa ya. Iya. Baik, dia tertarik dengan usaha yang dibangun oleh kalian kan masih anak-anak muda gitu kan. Berpikir sudah sejauh itu dengan segala tantangan yang tidak mungkin tidak ketemu gitu ya kan, pasti juga akan menghadapi hal itu. Tapi seperti apa, gimana caranya agar UMKM ini sampai di tingkat nasional? Adakah strateginya? Ya. Oke. Uh, Ali ini sebagai Strateginya Kan jadi ya? inspirasi ya. Betul. Mungkin menurut aku yang paling benar kalau kita mau nasional, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah ini kalau secara teknis itu adalah gimana caranya barang kita di wilayah Jawa dulu nih. Nah, yang pertama itu tuh sebenarnya sekarang ada yang namanya gudang online. Jadi kita bisa nyewa, menaruh barang dan itu dibayarnya cuman per barang itu keluar. Oh gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak mikirin kayak oh ini barang aku Numpuk aman ya. atau enggak gitu ya kan. Jadi kita bisa nyoba naruh barang kayak 10 sampai 20 gitu. Iya. Nah, setelah itu baru kita sambil selagi barangnya di sana kan kita berarti nggak perlu ngurusin tentang operasional lagi nih. Iya. Nah, di situ kita baru mulai bisa belajar tentang digital marketing. Nah, digital marketingnya itu mungkin kalau kita emang targetnya udah nasional, kita harus mikirnya juga harus lebih tinggi juga nih, ya kan? Kita harus menyesuaikan. Nah, untuk sekarang menurut aku yang paling trennya lumayan bagus itu mungkin bisa masuk di TikTok Shop atau Shopee. Jadi itu emang lumayan oke. Dan setelah itu menurut aku yang kedua yang paling penting menurutku masalah mental kita juga sih. Kadang karena kita dari lokal atau bukan di wilayah Pulau Jawa gitu ya kan, kita mungkin agak Kira-kira takut gimana nih, ya, gimana Kak, bisa gitu nggak ya. sih gitu ya. minder kadang ya. Takut bahkan belum dicoba aja udah takut. Nah padahal teman-teman, menurut aku kita tuh nggak kalah kok gitu. Kayak aku memulai pede aja gitu. Tapi kan nggak segampang itu untuk pede gitu kan. Ada perlu proses ya kan. Iya perlu prosesnya itu sih. Jadi kayak emang nggak akan mungkin hasilnya tuh nggak kelihatan dalam 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau kita bener-bener waktu awal memulai kayak kita setiap pagi bangun belajar, tidur bangun belajar, terus kita coba jualan, aku yakin banyak brand-brand lokal itu bisa naik kelas untuk ke nasional sih. Berarti kan circle kita juga harus menyesuaikan lagi nih dengan orang-orang yang memang punya apa ya istilahnya semangat yang sama di bidang yang kurang lebih tidak harus sama plek-ketiplek gitu ya. Apa sih bahasanya gitu kan? Artinya kurang lebihnya seperti itu untuk memacu rasa percaya diri dan segala macamnya. Karena persaingan di luar sana saya yakin Kuat, juga nggak gampang gitu kan ya. Wah, ini kita bisa berada di situ saja, bisa menjadi bagian seperti itu aja udah syukur ya. Apalagi skalanya udah nasional. Baik, ini feedback tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk ke customer itu sudah diberikan ruang selebar-lebarnya ya kan, dari cerita segala macamnya untuk kenyamanan, tidak hanya menunjang profesinya tapi juga lebih dari itu bahkan. Nah sekarang ini kalau untuk bahan atau apa gitu kan, ada kesulitan tidak memenuhi customernya itu?
Belum lagi rancangannya Iya. kan gitu. Nah, nih. Sebenarnya bahkan jujur ya Bu ya. Ya harus jujur. Oh, nggak boleh gitu dimarahin nanti sama KPI. Nggak boleh. Sebenarnya permasalahan kita sekarang itu bahkan kita sampai sekarang tuh terkadang masih belum bisa menuhin seluruh kebutuhan customer gitu. Malahan. Iya, Kewalahan. jadi kayak customer banyak nih yang mau, tapi kitanya nggak ada barangnya gitu bahkan. Jadi bahkan menurut aku mungkin tim marketing kita dan tim live streaming kita ini udah bener-bener top banget. Apakah lah di memang sengaja di membatasi stoknya? Sejujurnya sih emang kita masih belum sekuat itu untuk diproduksinya ya, dan kita masih mempelajarin. Padahal minatnya udah luar biasa Minatnya nih. luar biasa banget. Jadi emang kesulitan kita sebenarnya di masalah produksinya, bukan masalah marketingnya. Nah mungkin di marketingnya tuh, nih mungkin aku mau nambahin juga tadi. Jadi menurut aku marketing yang terbaik itu motonya cuma satu sih menurut Apa aku. itu? Kita harus lebih tahu customer daripada pacarnya tahu dia. Oh gitu. Gitu. Lebih dekat ya, lebih dekat. Lebih Iya, dekat kita dengan harus customer tahu ya. customer itu sampai segitunya gitu. Tahu setelah dia bangun tidur mereka Ngapain? apa yang dirisaukannya, tahu pas dia kerja mereka apa yang kesulitannya, tidur apa. Bahkan nggak sadar mereka sendiri. Iya, bahkan mereka kita yang sadar. bahkan si Imah ini ngeriset itu bahkan sampai yang customer tuh nggak sadar kalau dia punya masalah itu gitu. Ya, baik. Apakah riset itu misalnya kita harus kintilin mereka gitu kan? Atau gimana? Dari kita sih kita selalu rutin ngadain riset, entah itu per berapa bulan sekali, apalagi ketika kita mau rilis produk baru, kita riset dulu ke customernya. Dan biasanya berapa lama itu, Ima? Kalau riset produk sekitaran bahkan 1 bulan untuk new products, ya. Tapi kalau untuk variasi warna, size, itu kita sesimpel kayak interview aja sih ke beberapa customer. Sama kalau dari kita sih, kita punya relasi di KOL itu atau influencer, itu kita jalin relasi. Berarti sama menggandeng mereka. itu juga ya? Iya. Iya. gitu. Jadi selain dari marketplace sendiri pun kita udah kerja sama influencer, di mana kan mereka tahu nih gimana penyampaian USP produk atau kelebihan produknya ke customer gitu. Kita tanya-tanya mereka kebutuhannya mereka apa, kebiasaannya mereka. Pokoknya cara memancingnya adalah kuncinya kita mendengarkan mereka, curhatan mereka sedetail apapun sih. Kadang soalnya hal yang disepelekan para pengusaha ini adalah mereka idealis ke produk. Oh, aku produknya mau gini, A, B, C. Mau ya sudah, Iya. nggak mau ya Iya, nggak gitu. apa-apa gitu kan? Tapi mereka belum mendengarkan dari sisi customernya nih. Oh, ternyata sebenarnya aku nggak butuh loh fitur tertentu itu gitu misalnya. Atau enggak, oh ternyata fun fact-nya mereka butuhnya di hal lain. Dan gitu ini yang peluang yang dimasuki. Iya, dan gitu itu kita ya. jadikan peluang semua sih. Jadi intinya kuncinya kita mendengarkan customer dengan baik sampai kita mengerti mereka, bahkan sampai mereka tidak menyadari apa yang kita cari dari Iya. mereka gitu. Lebih tahu Dari bahkan pacarnya. dari pacarnya Iya. sendiri gitu ya kan? Mungkin ini juga Bu, kalau misalnya terasa susah gitu ya kan, kayak wawancara gitu. Nah menurut aku sih, Iya, nggak mungkin semua orang bisa memberikan jawaban yang segamblang Sejujurnya, itu gitu iya. kan. Nah kalau dari yang aku sepengalaman aku yang paling mudah itu dipacarin aja Bu langsung. Ini ide yang bagus sebenarnya ya. Bukan cepat pikir. Ya, ide yang bagus. Tapi masalahnya kalau ada lebih dari 2, apa kira-kira akan di Mungkin itu setelah pariwara berikut ya. kayaknya udah kejadian nih ya. Atau nyaris ya. Tapi pada dasarnya intinya ya, kadang orang-orang nggak pahami adalah pentingnya data. Nah, Kita bikin usaha itu data. Data itu kan ada 2, data kualitatif, data kuantitatif. Ya. Kuanti itu kan maksudnya data berupa nomor, ya. Nih, ini soal kebetulan owner kita nih data analis juga Bu. Oke. Jadi dia tuh bisa nge-scraping data dari kompetitor dan yang lainnya. Dan itu- Mungkin scraping apa Raf? Nah, kita tuh kayak ngecari data, misalnya dari toko kompetitor di saingan kita, penjualannya berapa, terus bintangnya berapa, warnanya apa yang paling laku. Iya. Nah, sejenis itu kan Bisa perlu dipahami oleh teman-teman yang mau buka usaha. Kalau data driver marketing atau marketing yang berdasarkan data itu lebih besar kemungkinan untuk suksesnya. Jadi kita data itu kita cari, entah kita cari melalui wawancara tadi, atau mungkin kalau malu bisa juga dia kayak ngecek aja kompetitor kita. Misalnya kalau kalian jualan di platform sosial media, lihat sosial media kompetitor, Iya. lihat komentarnya, lihat followersnya, lihat berapa yang beli. Iya. Bahkan sejenis beli gitu. produknya. Iya, beli Oke. produk gitu. Berarti kita ini tahu kalau juga. diibaratkan gitu ya, kita nih punya target nih. Kita kan pasti cari tahu dong Saingannya. seluk beluknya, Nah, kesukaannya, iya. kebiasaannya gitu kan ya.
Betul. Iya nggak sih, Ali? Betul. Jadi Betul. Jadi kita bisa ngeliat, jadi kita bisa ngeliat kita ngeliat dari kompetitor. Kita Kayaknya sesimpel kayak nyari pacar aja. Iya, semakin banyak yang ngincer dia, semakin banyak yang ngincer dia, berarti ini kayaknya punya value gitu. Kita ngeliat misalnya kayak kita mau pacaran sama si A, saingan kita si B. Iya. Kita lihat B itu punya apa sih? Kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Aku akan Bagusnya di mana? memenuhi ya. Kalau bagusnya kita ambil, kurangnya kita hilangin supaya Oke. si A jadi punya kita. Nah, kayak gitu. Ini sebuah persaingan yang sehat. Iya, sehat. Jangan Makanya. nyikut ya. Jangan. Kalau nyikut kan kayak kita bikin review buruk di customer kan itu kan betul. enggak ya. Kita mencoba untuk kayak dari review buruk atau review baiknya dari kompetitor, kita lihat nih apa aja sih masalahnya. Oh, misalnya kalau misalnya di clothing atau di baju misalnya warnanya nggak bagus, ya kita berarti warna ini jangan kita produksi gitu. Contohnya seperti itu. Simple Yang kurang jangan diwarisi gitu Iya ya. betul. Jadi perlu banget nih teman-teman kalau misalnya pengen bikin usaha belajar sedikit lah data analis, mungkin bisa hubungi Ali nanti. Itu penting ya, penting doanya penting ya. banget soalnya selain banyak marketing yang sekarang itu mereka yang penting itu aku strategi promosinya aja nih yang bagus, tapi mereka mengesampingkan fakta-fakta Iya. dari data yang kita punya. Misalnya kayak ternyata sesimpel kompetitor itu penjualannya sekian, penjualan warna A sekian, terus dari marketing pun sudah tahu nih target yang bakalan harus kita capai. Habis Iya. itu estimasi kayaknya warna A di kompetitor pun lebih banyak Iya, lebih gitu. bagus, lebih banyak Banyak penjualannya. hal-hal yang kayak gitu yang dikesampingkan sama orang marketing Iya. gitu kan. Padahal itu tuh ini nggak cuman soal artsnya anak marketing Iya. gitu ya, Iya. soal data juga gitu. Iya. Jadi Baik. kita saling backup aja sih kayak Ali datanya segala macam Iya. kita yang proses. Jadi tidak sesederhana itu ya Iya. marketingnya ini ya. Nggak cuma kayak asal kasih diskon pun tuh harus itu ada sudah umum datanya. ya, Iya. udah umum. Diskon tuh harus kasih data mana yang harus didiskon, berapa diskonnya itu juga perlu data. Betul. Iya, nggak asal aja kan. Sekira saingannya memang juga tepat sasaran ya. nasional. Iya. Saingannya nasional. Nasional ya. Ya itulah. Berarti memang wawasan juga harus ini ya kembang terus ya, mengikuti terus ya. Namanya juga kita punya inceran ya nggak sih? Selain kita punya target baru, mempertahankan yang udah ada ini kan juga betul. perlu strategi ya. Jangan sampai kita itu mencari pelanggan baru itu kan susah, mempertahankan jauh lebih susah, Nah, iya, kan betul. gitu kan. Nah, supaya dia tetap terikat dengan kita, dengan janji-janji kita yang tidak hanya janji kosong dong ya, ya sesuai dengan kualitasnya, dengan bahannya, dan memang sesuai dengan isi curhatan tadi terpenuhi begitu di sini, maka orang tidak akan mencari di lain gitu Iya, ya. betul. Modalnya besar tidak? Nah, kalau modal mungkin Ali bisa cerita. Mungkin Kita udah panjang kali lebar ya kan. Emang usaha sukses nggak perlu modal. ya, ini mungkin Apalagi- aku jujur aja Oh, ya. ya. Ini modal kita tuh 1 digit aja, Bu. 1 digit tuh berarti di bawah 10 juta modal awalnya. Iya. Jadi itu kenapa aku bisa menurut aku itu kalau dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain dengan kecepatan pertumbuhan yang cepat, ini termasuk kecil banget. Masuk kecil ya. Termasuk kecil. Padahal nasional. Padahal nasional. Oke. Dan jadi memang modalnya kecil tapi growth-nya atau pertumbuhannya kan gede. Emang jadi tantangannya tuh karena semua orang akhirnya bisa masuk dengan modal kecil. Pada akhirnya tantangan terakhirnya itu adalah yaitu Bu, gimana caranya kita bisa Persaingan itu tadi ya. Iya, persaingan itu gimana caranya kita bisa tahu customer kita lebih dari pacarnya atau dia. Iya. Pada akhirnya ke situ lagi Bu. Iya, soalnya kan pasti setiap orang juga menginginkan hal yang sama, modal kecil untung gede gitu Iya. kan, modal kecil untung ganal. Nah tapi kan semua orang punya kesempatan Dan yang masing-masing. sama, maka siapa yang bisa memanfaatkan dengan baik, ya itulah yang berhasil ya. Maka itu modalnya ada 2, Ibu. Apa? Modal material seperti tadi disampaikan Ali, sama modal moral. Moral itu Moral. maksudnya kita secara mental ya kan, juga kemauan kita untuk belajar juga. Mungkin kayak Ali udah pengalaman ya kan, kayak dari modal segitu sebenarnya modal material tuh kayak sebagian aja persentasenya untuk suatu bisnis sukses. Kalau dari Ali, kalau aku belajar dari Ali ya, kadang kita tuh perlu belajar juga. Yang kadang orang lupa tuh ngeluarin uang buat modal Itu barang, aja ya. tapi nggak ngeluarin uang buat modal pikiran. Dan nggak so konsisten. Nggak Berarti konsisten, berarti iya. di situ-situ aja. Iya. Betul, Bu. Oke, iyalah. Jadi memang
harus sedetail itu ya. Pacar nih kadang kalau sudah ngambek aja repot ya. Ngerahinnya lagi ya kan, apalagi pelanggan ya kan. Nah mungkin Raffi tuh Bu yang sering kayak misalnya ada sedikit keluhan. Nah Raffi ini mungkin udah terbiasa cara menanganin pacar ngambek. Tapi kan nggak gitu ya. Tapi kan di sini beda ya. Ketika satu pelanggan ngambek gitu kan, kita dengan entengnya mencari yang lain yang baru gitu kan. Kan nggak segampang itu ya. Nggak boleh. Ini kan pelanggan. Iya. Artinya bahwa kita nggak boleh juga egois. Produk aku nih sudah bagus kok, banyak di ini yang udah pakai, yang udah percaya gitu kan. Tapi kan belum tentu. Ada mungkin orang yang nggak berkenan atau apa, makanya egois itu juga nggak bagus-bagus amat gitu kan ya. Aku sudah penuhin ini materi, perhatian gitu kan. Tapi kadang menurut sisi pandang kita aja. Nah, itu. Kadang sisi pandang si pacar kita atau sisi sudut pandang si customer tuh kita Beda. belum penuhin. Ya, belum tapi kita penuhin. merasa, nah itu kadang orang kan tadi egois ya. Merasa kenapa ya produkku ini udah bagus. udah ngerasa gitu ya misalnya kan? jual makanan ya, sudah enak, tapi kok nggak laku. Nah, itu kan sudut pandang kita. Iya. Bener nggak customer nganggap itu enak? Belum tentu. Bener nggak itu nganggap itu murah misalnya, cocok di kantong? Siapa tahu belum nilai tentu. lebih tentu enak gitu ya ya. kan. Makanya dia mungkin kalau kan si orang marketing gitu ngelihatnya jangan pernah ngelihat dari sudut pandang kita, ya kan? Jadi harus punya pandangan yang banyak nih. Iya, 1000 pandangan kalau bisa. Nah ini kalau sudah punya pacar satu, boleh nggak mandang yang lain? Boleh kan jadi peluangnya. Gimana? Nah ini maksudnya gini, kita sudah punya produk ini ya kan, home obsessis gitu kan. Aduh ribet nih nyebutnya gitu kan. Kan pasti nggak ingin stagnan dong, ingin mengembangkan ini lagi gitu. Bukan masa pacar aja buka cabang gitu. Masa usaha nggak sih? Apa nih sebelum kita akhiri ya, punya harapan apa ke depannya gitu? Mungkin dari Ali ini pertama. Mungkin kita pengen dari untuk yang jangka pendek kita pengen lagi ada Lengkap ada jangka pendek pasti ada jangka panjang dong. belum kepikiran Bu jangka pendek. Kok gitu ya? Iya. Untuk jangka pendek kita mau rilis nih dalam waktu dekat produk yang berbeda dari yang kita sebelumnya. Jadi mungkin perbedaannya adalah yang sekarang itu kita tambahin nih dari yang kekurangan sebelumnya, katanya mereka pengen jauh yang lebih empuk gitu ya kan. Itu. Jadi kayak kita nyari, kita riset lah panjang, kita ke Bandung, ke Jawa keliling-keliling. Sampai jalan-jalan Sampai jalan-jalan sih sebenarnya. Harus lah ya. Iya. Jadi sampai akhirnya kita dapetin yang lebih empuk gitu. Ketemu ya akhirnya. Ketemu akhirnya. Jadi kayak dia lumayan empuk banget sih menurut aku. Dan kita juga bakal rilis yang lebih spesifik lagi desainnya. Jadi kita bakal rilis yang khusus untuk wanita-wanita. Kan mereka body shape-nya beda. Seperti yang kita bilang sebelumnya, kita kan juga fokusnya kayak gimana caranya ini nggak cuma nyaman nih, tapi bagus juga dipakai. Boleh? Kelihatan keren. Iya. Kalau dari kita sih intinya semuanya harus konsisten. Apapun kalau kita nggak mau belajar terus puas, jadinya nggak gampang untuk ini aja sih berkembang. Iya, jadi harus. Raffi? Harus tetap dia ikut konsisten gitu ya. Konsisten, Iya. istiqomah ya. Istiqomah. Kalau aku sih mungkin sebagai dari sisi internal kita ngeliat kayak semoga tim Sasis tuh nggak berubah sih, tetap berubah menjadi lebih baik juga, terus berkembang ya, setidaknya bisa tentunya menciptakan lapangan kerja baru, memperluas marketnya, menambah revenue-nya juga atau penghasilan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari sisi eksternalnya kita harapin teman-teman yang buka usaha ya, bisnis dan lain-lainnya, please gunain sosial media, please gunain teknologi. Jangan pernah ngerasa kayak waduh aku jualan offline Sudah terus pede aja gitu terus ya. kayak online, gara-gara online aku banyak sepi pembelinya. Itu bukan salah yang jualan online, tapi kadang salah kita nggak jualan online gitu. Jadi kita harus benar-benar gunain apa yang ada untuk Ambil kita juga gitu ambil ya. juga. Apalagi kalau mau target nasional kan kita nggak bisa buka toko offline, satu di Banjar, satu di Bandung, satu di Jogja. Apalagi kalau ngomongin soal modal, itu modalnya bakal mungkin dan ratusan juta. Tapi kalau misalnya sosial media dan teknologi, ketika kamu menggunakannya, ketika kamu mungkin sekali sebut ya TikTok gitu ya, kamu belum punya followers pun kamu bisa jualan
ke orang seluruh Indonesia. Kalau live bisa ditonton orang-orang. Ya. Nah, itu peluang yang bisa kamu gunakan. Jadi jangan sampai kamu tidak menggunakan peluang tersebut. Ya, tetap ya. Iya. Mudah-mudahan ini namanya tim ya, pasti yang namanya diskusi pasti ada gitu kan. Beda-beda pendapat juga sering ya. Tapi sejauh ini bisa teratasi kan? Iya, betul. Oke ya. Kalaupun harus ada yang berubah yang Jadi lebih lebih baik ya. Terima kasih untuk Raffi, Ali dan juga Nur Halimah yang sudah hadir berbagi informasi, menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi siapapun bisa punya kesempatan yang sama. Cuman bagaimana nih prosesnya begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasinya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, selalu sehat, sukses terus ya, berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Untuk home obstasis yang sudah merambah nasional nih ya, tingkat nasional ya. Baik, terima kasih sekali lagi, kita akhiri hingga di sini kebersamaan kita di Pandiran Mbak Isukan. Selamat pagi, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.